Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal dengan NIM 2305076061. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum PLP ketiga untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi pelajaran yang saya praktekkan adalah mengenai yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ada yang mau pimpin doa tidak? Tidak. Tidak ada yang mau. Baiklah, Bapak tunjuk ya. Bila boleh. Ya, Bapak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bila atas doanya. Saya kembali lagi dengan Bapak ya. Nah, di sini Bapak bakal melanjutkan dari teks eksposisi. Jadi langsung saja kita ke materi awal, yaitu struktur teks eksposisi. Nah, di sini teks eksposisi itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama itu adalah tesis. Nah, tesis ini itu merupakan bagian pembuka teks yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu isu atau permasalahan. Tesis ini tuh biasanya berfungsi sebagai pijakan utama, karena di sini penulis itu menyampaikan posisi atau sikapnya tuh secara jelas, sehingga pembaca itu tuh mengetahui arah pembahasan yang akan dikembangkan. Contohnya ya seperti ini. Penggunaan gadget pada remaja memiliki dampak yang positif dan negatif, tapi penggunaannya perlu dikontrol secara bijak. Nah, di sini dari contoh ini kita diberitahu bahwa sudut pandang penulisnya itu adalah kalau gadget itu kalau berlebihan itu bisa berdampak positif dan juga negatif, jadi harus dikontrol. Yang kedua itu adalah argumentasi. Nah, di sini argumentasi itu menjadi inti dari eksposisi. Nah, di sini penulis itu menguraikan menggunakan alasan-alasan yang mendukung tesis dengan menggunakan fakta, data, dan pendapat ahli maupun penalaran yang logis. Nah, di sini argumentasi itu disusun secara sistematis agar pembaca itu dapat memahami dan menerima gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Nah, semakin kuat dan relevan argumen yang diberikan itu semakin bagus pula isi teks tersebut. Contohnya itu sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan gadget dapat meningkatkan akses informasi, namun penggunaan berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan konsentrasi. Di sini dia memberikan fakta dan juga data, karena di sini contohnya ini kalau kita menggunakan gadget kita mendapatkan banyak akses informasi, itu adalah fakta, dan penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, itu juga adalah fakta. Selanjutnya yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, di sini penegasan ulang itu biasanya berisi penutup yang berisi perumusan kembali tesis secara singkat. Penegasan ulang ini bertujuan untuk memperkuat pendapat penulis itu setelah didukung oleh berbagai argumen. Contohnya, dengan demikian penggunaan gadget harus diawasi agar memberikan manfaat yang optimal kepada para remaja. Di sini diberikan penegasan ulang bahwa penggunaan gadget itu harus diawasi dan biar memberikan manfaat kepada para remaja. Selanjutnya adalah unsur kebahasan. Nah, di teks eksposisi ini juga memiliki beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama, paranomina. Nah, di sini paranomina itu adalah kata ganti. Nah, di sini biasanya paranomina itu digunakan untuk merujuk pada perilaku atau pihak tertentu tanpa harus mengulangi kata yang sama. Dalam teks eksposisi, paranomina ini biasanya digunakan seperti saya, kami, atau kita. Biasanya itu sering digunakan untuk menunjukkan sudut pandang penulis itu sendiri, sehingga membuat penyampaian itu
lebih efektif dan tidak berulang-ulang. Selanjutnya itu adalah kata lesikal. Nah, yaitu kata yang memiliki makna konkret dan jelas, seperti nomina atau kata benda, verbal atau kata kerja, adjektif kata sifat, dan adverbal kata keterangan. Nah, di sini penggunaan kata lesikal itu atau yang lebih tepatnya itu kata lesikal itu lebih tepat untuk membantu atau memperjelas informasi serta memperkuat isi dari argumen yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Di sini konjungsi itu bersifat untuk menghubungkan antara dalam baik dalam kalimat maupun antar paragraf. Dalam eksposisi itu sendiri, konjungsi itu seperti kayak slide, kata-kata kayak selainnya, oleh karena itu, namun, dan sebaliknya. Nah, dan biasanya itu konjungsi itu digunakan untuk menunjukkan hubungan atau penambahan sebab akibat maupun pertentangan, sehingga alur pemikiran itu menjadi utuh dan logis. Yang terakhir adalah kata baku. Nah, dalam teks eksposisi itu kata baku itu biasa digunakan untuk supaya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ingin disampaikan dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yaitu menggunakan pedoman KBBI dan PUBI. Penggunaan kata baku membuat teks eksposisi itu bersifat lebih formal, objektif, dan lebih kredibel, sehingga dapat dipercaya oleh para pembaca. Di sini teks eksposisi itu juga memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama, eksposisi definisi. Nah, di sini eksposisi definisi ini biasanya itu menjelaskan pengertian atau batasan suatu konsep, istilah, atau objek secara jelas agar pembaca itu dapat memahami maknanya ya di sini. Selanjutnya, penjelasan seperti yang biasanya bersifat langsung dan fokus. Contohnya itu kayak apa itu. Nah, yang selanjutnya eksposisi ilustrasi. Nah, di sini jenis ini tuh biasanya digunakan untuk memperjelas suatu gagasan dengan memberikan contoh-contoh konkret dengan adanya contohnya kayak ide yang bersifat abstrak menjadi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya itu adalah eksposisi proses. Nah, di sini eksposisi proses ini menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu kegiatan. Nah, biasanya itu informasinya itu disusun secara urutan atau sistematis sehingga pembaca itu lebih enak untuk dibaca. Selanjutnya adalah eksposisi laporan. Nah, di sini eksposisi laporan ini tuh biasanya itu menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan, penelitian atau suatu kegiatan. Nah, dalam teks ini tuh biasanya bersifat objektif dan faktual karena berdasarkan data yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah eksposisi perbandingan. Dari sini eksposisi perbandingan atau pertentangan ini biasanya itu membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaan maupun perbedaan. Tujuannya itu agar dapat melihat keunggulan atau kekurangan dari masing-masing objek yang dibandingkan. Selanjutnya adalah eksposisi berita. Di sini eksposisi berita ini biasanya tuh di sini tuh biasanya tuh menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi penulis itu menyajikan secara fakta dan jelas tanpa menambahkan opini ataupun hal yang berlebihan. Selanjutnya dalam teks eksposisi itu adalah ada juga pola pengembangan. Nah, di sini ya pola pengembangan yang pertama adalah pola deduktif. Nah, di sini
pada pola ini tuh penulis itu menyampaikan bahwa menyampaikan gagasan utamanya yang di awal paragraf. Kemudian diikuti dengan penjelasan atau rincian yang bersifat khusus. Nah, pada pola ini pada pola ini agar memudahkan pembaca itu memahami inti permasalahan sejak awal. Yang kedua adalah pola induktif. Nah, di sini kebalikan dari deduktif. Pola ini nih diawali dengan penjelasan khusus terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan kesimpulan atau gagasan utama yang ada di akhir paragraf. Pola ini tuh biasanya sering digunakan untuk menggiring pembaca menuju suatu kesimpulan. Yang selanjutnya adalah pola instruksi. Nah, dalam pola ini biasanya dijelaskan melalui contoh-contoh konkret atau gambaran tertentu sehingga pembaca itu mudah untuk memahami maksud si penulis. Selanjutnya adalah pola proses. Nah, di sini pola ini itu menyajikan informasi dalam bentuk urutan langkah-langkah atau suatu tahapan kegiatan yang secara sistematis. Biasanya itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu terjadinya atau sesuatu yang dilakukan. Pola yang terakhir adalah pola definisi. Nah, pada pola ini penulis itu menjelaskan suatu konsep atau istilah yang memberikan pengertian yang jelas dan rinci sehingga para pembaca itu dapat memahami makna dalam hal yang dibahas oleh si penulis. Oke, selanjutnya dalam teks eksposisi itu juga ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu paranomina atau kata ganti. Nah, di sini kata ganti seperti saya atau kita, mereka sering digunakan untuk menunjuk sudut pandang penulis, terutama saat menyampaikan pendapat pada suatu bagian tesis atau penegasan ulang. Namun penggunaannya harus tetap profesional agar tetap objektif. Yang selanjutnya adalah kalimat nominal. Di sini kalimat ini memiliki prediks yang berupa kata benda atau nominal itu sendiri. Nah, fungsinya untuk menjelaskan suatu definisi atau identitas suatu hal secara jelas sehingga dapat digunakan dalam penjelasan konsep. Selanjutnya adalah kalimat verbal. Nah, di sini dalam kaidah kebahasaan teks itu sendiri itu menggunakan kalimat verbal. Kalimat verbal sendiri itu menggunakan kata kerja sebagai predikat. Nah, kalimat verbal ini sendiri membantu menjelaskan tindakan, proses atau peristiwa sehingga membuat urutan itu lebih dinamis dan informatif. Yang terakhir adalah konjungsi kualitatif atau sebab akibat. Nah, kata penghubung seperti karena, sehingga, oleh karena itu, akibatnya. Nah, biasanya itu digunakan untuk menunjukkan hubungan yang logis antara gagasan. Konjungsi ini tuh sangat penting ya, karena membantu menjelaskan alur argumen dalam teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke fakta dan opini. Di sini fakta itu adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan atau dibuktikan kebenarannya melalui data, bukti, peristiwa nyata. Nah, fakta ini tuh bersifat objektif sehingga tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi seseorang. Nah, ciri-ciri utamanya fakta itu tuh dapat diverifikasi kebenarannya berdasarkan data atau kejadian nyata, bersifat logis dan objektif. Biasanya tuh membawa pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Contohnya, ada bisa bacakan contohnya? Saya, Pak. Ya, boleh. Apa, di mana, kapan? Contohnya dong. Seperti apa, Pak? Ini, yang ini. Oh, yang itu. Ya. Tidak terlihat, Bapak. Oh, pasti tidak terlihat. Contoh. Saya, Pak. Oke, boleh. Boleh geser sedikit, Pak. Boleh. Contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, apakah ini
menurut kalian ini nyata atau tidak? Nyata. Oke, bisa dibuktikan kebenarannya kan? Bisa, Bapak. Oke, itu dia. Fakta itu bisa dibuktikan dengan kebenarannya dan ada datanya. Yang selanjutnya adalah opini. Nah, Saya Pak mau baca Pak. mau baca? Iya Bapak. Boleh. Yang bawah kan Pak. Bentar, Bapak belum menjelaskan. Oh, Tunggu ya. Baik Bapak. Nah, di sini opini itu adalah pendapat atau pandangan dari seseorang terhadap suatu isu. Opini itu bersifat subjektif ya, sehingga kebenarannya itu belum tentu benar karena tidak bisa dibuktikan secara pasti. Dan biasanya itu opini itu dari seseorang yang belum ada buktinya. Nah, ciri-ciri opini itu berdasarkan pemikiran atau perasaan seseorang. Belum tentu itu benar, tidak ada buktinya, biasanya bersifat subjektif juga, sering berupa penilaian, saran atau dugaan. Nah, di sini Bapak juga memberikan contoh. Ada yang ingin? Katanya Bibit mau tadi. Ya, Boleh. mau Pak, cuma tak kelihatan. Kalau gitu boleh maju ke depan Oh, biar boleh langsung bisa Bapak, saya melihat. mau baca. Oke. Jadi contohnya makanan tradisional lebih lezat dibandingkan dengan makanan cepat saji Pak. Terima kasih Bibit atas penjelasannya. Sama Pak. Oke. Nah, di sini dari contoh ini kita dapat melihat bahwa kalimat ini tuh berisi penilaian. Dia menilai, si penulis menilai bahwa makanan tradisional itu lebih enak, lebih baik, lebih lezat dibandingkan makanan cepat saji, dan itu belum tentu benar. Jadi ini berisi opini yang belum tentu benar, belum ada bukti yang konkret. Ya, Kayak Pak. Terus kalau misalnya menurut kami itu makanan cepat saji itu lebih enak daripada tradisional gimana Pak? itu tetap opini. Oh gitu. Emang Pipin bisa membuktikan bahwa cepat saji lebih enak dari makanan tradisional? Tidak Bapak. Nah, itu dia. Makanya kalau dia Oh, tidak gitu. konkret, dia tidak bisa dijadikan, dia masih tidak bisa dijadikan fakta, masih adalah opini atau perasaan Pipin aja kan enak kan? Iya Nah, Bapak. orang lain belum tentu mengatakan iya. Seperti itu. Sayang Bapak. Nah, iya, Oke, selanjutnya Bapak ada contoh teks eksposisi. Nah, di sini siapa yang mau baca? Joy. Kalau Saya, Pak. Oke, boleh Joy. Kalau tidak terlihat boleh ke depan. Terlihat atau tidak? Tidak Pak. Oke, boleh ke depan. Tolong bacakan agar teman-teman bisa mendengar dengan baik. Semuanya Bapak. Iya dong, masa satu-satu. Oke. Pentingnya olahraga bagi kesehatan. Olahraga merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan melakukan olahraga, kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Berbeda dengan orang yang jarang melakukan olahraga, mereka akan lebih mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh mereka rendah. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan olahraga. Salah satunya adalah memperhatikan apakah kita memiliki penyakit riwayat jantung atau tidak. Karena seseorang yang memiliki penyakit riwayat jantung akan lebih rentan jika melakukan aktivitas olahraga, khususnya olahraga yang berat. Olahraga memiliki banyak jenis dan macam yang bisa Anda jadikan pilihan, seperti olahraga lari, push up, sit up, atau jenis olahraga lainnya. Sehingga kita tidak akan bosan karena bisa melakukan berbagai macam olahraga, tidak hanya satu saja. Selain itu, manfaat lain olahraga adalah suasana hati seseorang menjadi lebih senang, karena pada saat kita berolahraga, beban pikiran kita akan menjadi lepas. Olahraga sangat dianjurkan bagi mereka yang menderita tekanan darah tinggi, karena dengan berolahraga, pembuluh darah yang tadinya menyempit dan membuat aliran darah tidak lancar bisa menjadi lancar dengan melakukan aktivitas olahraga secara teratur. Selain itu, kesehatan jantung juga akan terjaga. Namun, harus diperhatikan apakah jantung Anda dalam kondisi yang baik untuk berolahraga. Olahraga memang memiliki sejuta manfaat, tetapi kita juga harus tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Apakah kita mampu berolahraga atau tidak. Manfaat dari olahraga juga beragam, seperti bisa meningkatkan mood seseorang menjadi baik, hingga bisa menghindarkan seseorang dari terserang berbagai macam penyakit. Oke, terima kasih Jo. Berikan tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih ya Joy. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas.
Waduh. Pasti penasaran nih. Enggak, Pak. Oh iya sudah Bapak. Oh iya, maaf. Oke, sekarang bisa bikin bentuk kelompok ya anak-anak. Satu orang berapa? Satu kelompok berapa orang, Karena Pak? Bapak lihat banyak ini ya pesertanya. Oke, satu. Bikin 2 kelompok saja ya anak-anak. Baik, Bapak Bapak. beri waktu 1 menit Untuk mengerjakan. untuk membuat kelompok, Pipit. Oh, baik, Bapak. Sudah terbentuk, Sudah Bapak. Pak, saya tadi Oke, dapat terima kelompok. kasih. Nah, di sini Bapak ada 2 tugas untuk kalian ya anak-anak. Dari teks yang dibacakan Joy tadi, kalau begitu sebelum mulai itu kalian boleh mengeluarkan buku dan alat tulis. Sudah, Pak. Oke, tugasnya mudah kok, cuma 2. Wah. Nah, yang pertama itu sebutkan minimal ciri teks eksposisi yang terdapat dari teks yang dibacakan Joy tadi. Yang kedua, temukan 3 opini dan 3 fakta yang Joy. Kenapa sih, Andre? Tiba-tiba banget. Oke, selanjutnya tugas ya anak-anak. Nah, di sini Bapak ingin kalian membagi kelompok ya. Bapak hitung dulu ya berapa orang ini. Ada banyak ternyata ya. Kalau begitu 2 kelompok saja ya. Bapak beri waktu sebentar untuk membuat kelompok sendiri masing-masing ya. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Lisa. Oke, di sini tugasnya simpel saja ya. Cuma ada 2. Di sini tugas yang pertama itu sebutkan minimal 3 ciri-ciri teks eksposisi yang terdapat pada teks yang telah dibacakan oleh Joy tadi. Dan juga yang kedua itu temukan 3 opini dan 3 fakta. Nah, Bapak beri waktu 5 menit ya. Dan tidak mengerjakan, Bapak tidak beri nilai. Bapak boleh tampilkan lagi tidak teks? Oh iya, boleh sekali. Oke. Apakah Bapak ingin besarkan tugas kalian? Boleh. Caranya bagaimana? Kalau ciri-ciri, Bapak carikan ciri-cirinya dong, Pak. Pak, ciri-cirinya boleh nggak sekalian, Pak? Tidak boleh, itu spoiler. Joy, nanti Joy. Oh, ini paling besar. Lupa, saya sudah ngantuk. Sifat. Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Oh, ini. Ini ya, buatnya dulu ya. Oh, oke. Nah, tugas kelompok. Angkat sendiri ya, Mas Bang. Ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya tugas kelompok ya anak-anak. Baik, Bapak. Nah, di sini Bapak ingin membuat kelompok dulu. Bapak hitung dulu ya buat muridnya. 1, 2, 3, 4. 4 saja. Oke, kita buat 2 kelompok ya. Sudah, Bapak. Oke. Nah, di sini tugasnya cuma ada 2, nggak usah banyak, Bapak. Nah, di sini tugas yang pertama itu sebutkan minimal 3 teks eksposisi yang terdapat di teks yang Bapak berikan tadi. Yang kedua, temukan 3 opini dan 3 fakta yang ada teks yang Bapak berikan. Oke, nah di sini pengerjaannya Bapak beri waktu maksimal 5 menit ya. Oke, waktu mengerjakannya dimulai dari sekarang. Sudah, Bapak. Wah, cepat sekali ya. Cik, ada Oke. Cik, ada teksnya tadi dong, Pak. Boleh. Ini siapa yang ingin menjawab? Namanya Lisa. Lisa, Pak. Lisa, boleh. Pak, dapat hadiah nggak, Pak? Oh, nanti ya, tunggu semester depan. Baik, Bapak. Saya Ayo. Bapak ingin menjawab. Jadi Boleh. ciri-ciri teks eksposisi yang pertama bersifat informatif. Yang kedua mengandung fakta dan opini. Yang ketiga disusun secara logis dan sistematis. Iya. Opininya akan dijelaskan oleh Joy, Bapak. Jadi faktanya ada olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Terus yang kedua, orang yang jarang berolahraga lebih mudah terserang penyakit. Yang ketiga, fakta yang ketiga, olahraga dapat melanggarkan peredaran darah. Opininya, yang pertama, kita bisa mendapatkan tubuh sehat dan bugar dengan berolahraga. Yang kedua, olahraga tidak hanya satu agar tidak bosan.
Yang ketiga, olahraga memiliki sejuta manfaat. Oke, benar. Nah, itu dia tadi penjelasan Bapak tentang teks eksposisi. Oke, jadi kesimpulannya itu teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan informasi disertakan dengan argumen dan fakta yang nyata untuk meyakinkan para pembaca. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak ya. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak menutup ini ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Oke. Selanjutnya itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Baiklah, demikianlah video PLP pertama mengenai pembelajaran dan mengenai materi teks eksposisi yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton maupun bahan evaluasi proses belajar mengajar saya ke depannya. Terima kasih.